Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di materi Responsibility Accounting kali ini kita akan membahas soal dari buku charter yaitu P173 mengenai Budget Allowance, Variance Analysis in Producing and Service Department. Jadi langsung saja kita baca soalnya. The Controller of Leslie Corporation prepared the following forecast income statement for the year. Jadi di sini ada data mengenai forecast income statement atau budgeted income statement yang seperti kita pelajari di TM kedua kemarin. Jadi di sini ada data mengenai estimasi sales, COGS, gross profit, operating expense, dan estimasi income before income tax. Untuk estimasi COGS-nya itu pun didetailkan lagi menjadi DM, DL, dan FOH. Jadi kita catat untuk hal yang penting yaitu bagian direct labor, budgeted income statement untuk direct labor dan FOH. Direct labor-nya itu sebesar $162.000 dan FOH-nya itu sebesar $120.000. Selanjutnya, the products manufacturing processes require two production department which make use of the service of the maintenance department and the janitorial department. Jadi Leslie Corporation ini memiliki dua departemen, yaitu Production Department dan Service Department. Production Department terdiri dari bagian machining, dan bagian assembly. Untuk Service Department terdiri dari bagian maintenance dan bagian janitorial. Di sini tersedia data mengenai budgeted, overhead distribution, dan predetermined factory overhead rate. Jadi kita langsung copy aja datanya. Di sini production unit untuk bagian machining dan assembly yaitu 60.000 unit. Direct labor hour untuk bagian machining yaitu 15.000 jam dan bagian assembly yaitu 12.000 jam. Direct labor cost untuk bagian machining sebesar $90.000 dan bagian assembly sebesar $72.000. Selanjutnya factory overhead. Ini komponen yang pertama yaitu ada variable overhead untuk bagian machining sebesar $27.000 dan bagian assembly sebesar $22.800. Dan bagian maintenance itu $5.100 dan bagian janitorial yaitu $2.700. Komponen yang kedua yaitu fixed overhead. Bagian machining $17.520, bagian assembly $34.230, bagian maintenance $8.400 dan bagian janitorial $7.200. Jadi total FOH untuk bagian service department, bagian maintenance yaitu $13.500 dan bagian janitorial yaitu $9.900. Nah, komponen yang selanjutnya itu bagian production department itu mendapatkan alokasi dari bagian service department. Jadi service department itu menyediakan jasa dan layanan tidak hanya untuk bagiannya saja, tidak hanya untuk departemennya saja, tapi juga untuk dialokasikan ke bagian yang lainnya. Misalnya bagian maintenance itu akan mengalokasikan biaya seperti biaya listrik atau jaringan itu ke bagian machining dan ke bagian assembly juga. Dan bagian janitorial itu akan menyediakan layanan atau jasa seperti jasa biaya pengawasan gitu ya, atau biaya keamanan ke bagian machining dan assembly juga. Jadi untuk detail alokasinya ini kita lihat informasi di bawahnya, yaitu maintenance department cost was allocated to the two production department on the basis of actual direct labor hour work. Jadi untuk alokasi maintenance ke bagian machining dan assembly itu menggunakan berdasarkan basis DLH. Jadi untuk mengalokasikan biaya ke barang atau departemen itu menghitungnya dengan cara tarif dikali dengan cost drivernya. Nah, tarifnya itu kita bisa hitung, caranya adalah total cost-nya yaitu total FOH dibagi dengan total basis alokasinya yaitu total DLH. Nah, kita dapatkan angkanya ini dari data budgeted ini. Nah, untuk total FOH bagian maintenance
ini ada $13.500, dan total direct labor hour-nya adalah 15.000 ditambah 12.000 hour. Jadi tarif alokasinya adalah $13.500 dibagi dengan 27.000 jam, yaitu sama dengan $0,5 per direct labor hour. Nah, tarif alokasi ini melihat dari bagian budgeted, itu kenapa? Karena tarif alokasi ini digunakan untuk menghitung estimasi cost yang akan dianggarkan atau cost yang akan terjadi di periode tersebut. Kenapa nggak pakai yang akhir periode, angka di akhir periode gitu? Karena angka di akhir periode itu sudah menggambarkan actual yang terjadi atau biaya yang benar-benar sudah terjadi di bulan atau di periode tersebut. Nah, tujuan dari responsibility accounting ini adalah salah satunya itu kan untuk cost controlling. Nah, cost controlling itu diketahui dengan cara mengetahui efisiensi dari cost-nya. Nah, menghitung efisiensi cost-nya itu dengan cara membandingkan antara cost yang di awal periode atau yang di budgeted dengan cost yang di akhir periode atau yang actual incurred atau actual terjadi gitu. Jadi kita penting untuk mengetahui cost di awal periode menggunakan tarif alokasi tersebut yang menggunakan data dari budgeted atau data yang di awal periode. Jadi di sini alokasi dari maintenance untuk bagian machining yaitu sebesar 7.500 didapatkan dari tarifnya $0,5 per DLH dikali dengan direct labor hour-nya yaitu $15.000. Untuk bagian assembly itu sebesar $6.000 didapatkan dari tarifnya yaitu 0,5 per direct labor hour dikali dengan 12.000 direct labor hour-nya. Nah, dan bagian maintenance di sini dikurangi karena sudah cost-nya ini dibebankan atau dialokasikan ke bagian machining dan assembly. Selanjutnya, alokasi untuk bagian janitorial ke production department. Ini kita tahu informasinya dari sini yaitu janitorial department cost was prorated 50% to the factory producing department and 50% to marketing and administrative expense. The machining department and the assembly share the factory allocation of janitorial department costs on a 40-60 basis respectively. Nah, jadi janitorial itu akan dialokasikan ke bagian produksi departemen dan bagian marketing and administrative expense. Bagian produksi departemen mendapatkan alokasi sebesar 50% dan marketing and administrative expense itu mendapatkan alokasi 50%. Nah, untuk bagian-bagian di produksi departemen ini mendapatkan alokasi 40% untuk maintenance dan 60% untuk assembly-nya. Basis alokasi dari janitorial itu adalah janitorial cost. Jadi, cost driver-nya adalah cost dari janitorial itu sendiri. Alokasi dari janitorial untuk produksi departemen berarti 50% dikali dengan total FOH-nya yaitu 9.900 sama dengan $4.950. Untuk bagian machiningnya itu mendapatkan alokasi sebesar 40% dari yang dialokasikan untuk produksi departemen yaitu 4.950 sama dengan $1.980. Untuk bagian assembly itu mendapatkan alokasi 60%-nya yaitu sebesar $2.970. Dan bagian janitorial di sini dikurangi karena sudah dialokasikan ke bagian produksi yaitu sebesar $4.950. Ini adalah alokasi dari janitorial untuk marketing dan administrative expense yaitu sebesar 50% dari 9.900 yaitu $4.950. Jadi total factory overhead untuk bagian produksi departemen yaitu bagian machiningnya totalnya adalah $54.000 diperoleh dari 27.000 ditambah 17.520 ditambah 7.500 ditambah 1.980.
Dan untuk bagian assembly-nya itu totalnya adalah 66.000 didapatkan dari 22.800 ditambah dengan 34.230 ditambah 6.000 dan ditambah 2.970. FOH rate dengan basisnya direct labor hour diketahui di soal, yaitu untuk bagian machining itu $3,6 per DLH dan untuk bagian assembly itu $5,5 per DLH. Selanjutnya diketahui actual hours and cost at the end of the month are as follow. Jadi di sini ada diketahui data mengenai cost yang actual atau cost yang benar-benar terjadi selama 1 bulan, yaitu pada bulan Januari. Jadi di sini ada diketahui hours work atau DLH-nya dan actual factory overhead-nya. Ada variable overhead dan fixed overhead. Selanjutnya, for January, the planning department schedule 5,000 units of product to be completed. At the end of the month, sales and production achieve the following result. Salesnya 4.900 unit dan produksinya adalah 5.200 unit. Jadi budgeted unit produksinya itu ada 5.000 unit dan actual unit untuk 1 bulan diketahui di akhir bulannya, yaitu yang sold sebanyak 4.900 dan yang diproduksi sebanyak 5.200 unit. Selanjutnya ditanya, yang pertama adalah budget allowance setiap departemen produksi pada bulan Januari berdasarkan yang A, schedule production hour, yang B, actual production hour. Yang kedua, spending dan idle capacity variance setiap departemen produksi berdasarkan actual production hours. Dan yang ketiga, spending variance setiap departemen service. Langsung saja kita jawab pertanyaan pertama, yaitu budgeted allowance for January. Budgeted allowance itu adalah budget atau anggaran yang telah disesuaikan dengan aktivitas aktual yang terjadi. Nah, yang diminta adalah untuk bulan Januari atau artinya 1 bulan aja. Bagian yang A itu diminta berdasarkan schedule production hours atau budgeted hours-nya. Jadi langkah-langkahnya adalah pertama menentukan predetermined FOH rate. Predetermined FOH rate ini digunakan untuk menghitung komponen FOH yang besarannya itu berubah-ubah tergantung dengan cost driver-nya, yaitu bagian komponen variable FOH. Caranya adalah tarifnya itu dicari berdasarkan cost-nya, total cost-nya, yaitu variable FOH cost dibagi dengan allocation base-nya, yaitu total DLH. Untuk bagian machining, berarti tarifnya adalah total variable FOH-nya, total variable FOH cost-nya, yaitu $27.000 dibagi dengan total DLH-nya, yaitu 15.000 jam. Sama dengan $1,8 per direct labor hour. Untuk assembly, tarifnya adalah total variable FOH cost-nya, yaitu $22.800 dibagi dengan total DLH-nya, yaitu 12.000 jam, sama dengan $1,9 per DLH. Langkah yang kedua yaitu menentukan budgeted allowance-nya. Budgeted allowance-nya ini terdiri dari variable cost, fixed cost, alokasi dari maintenance, dan alokasi dari janitorial. Untuk variable cost itu mencarinya dengan cara tarif dikali dengan cost driver-nya. Tarifnya kita sudah cari tadi untuk bagian machining, yaitu 1,8 dikali dengan cost driver-nya, yaitu direct labor hour-nya 15.000 jam. Nah, karena ini yang diminta itu hanya sebulan, yaitu untuk bulan Januari aja, sedangkan data budgeted yang disediakan itu adalah data untuk setahun, jadi kita bagi dengan 12. Jadi variable cost untuk bagian machining sebesar $2.250 dan bagian assembly pun sama, cara mencarinya 1,9, tarifnya dikali dengan direct labor hour-nya yaitu 12.000 dibagi dengan 12. Sama dengan totalnya $1.900. Untuk fixed cost ini bersifat tetap selama masih berada dalam relevan range-nya. Jadi fixed cost ini antara yang dianggarkan itu tidak berubah-ubah, tidak seperti variable cost.
Jadi untuk bagian machining sesuai dengan data yaitu 17.520 dibagi dengan 12 karena ini dibutuhkan hanya untuk 1 bulan. Jadi fixed cost untuk bagian machining yaitu $1.460. Untuk bagian assembly sama, cara mencarinya yaitu 34.230 untuk fixed overhead-nya dan dibagi dengan 12 sama dengan $2.852,5. Nah, alokasi dari maintenance untuk bagian machining itu dibagi dari data ini yaitu 7.500 dibagi dengan 12 karena untuk 1 bulan sama dengan 625, dan untuk bagian assembly yaitu sama 6.000 dibagi dengan 12 sama dengan $500. Alokasi jadi janitorial diambil dari data sini karena dari data sini juga sudah disediakan dicari sesuai dengan tarifnya, yaitu kalau janitorial tadi menggunakan cost-nya sama dengan $1.980 dibagi dengan 12 dan hasilnya sama dengan $165. Dan untuk bagian assembly yaitu 2.970 dibagi dengan 12 sama dengan 247. Nah, total budgeted allowance-nya sama dengan variable cost ditambah dengan fixed cost ditambah dengan alokasi dari maintenance dan alokasi dari janitorial sama dengan untuk bagian machining sebesar $4.500 dan untuk bagian assembly $5.500.